Halo, bertemu lagi dengan Bimbel Rumah Ilmu. Kali ini kita masih membahas tentang momen gaya atau torsi. Mungkin di video sebelumnya kita pernah membahas tentang cara menentukan bergeraknya batang dia searah atau berlawanan jarum jam, ataupun cara menghitung momen gaya ketika gayanya membentuk sudut tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas apabila porosnya itu dipindah-pindahkan. Kira-kira cara perhitungannya yang bagaimana? Nah, momen gaya yang seperti sudah kita pelajari ya. Momen gaya itu dia bergantung kepada dua faktor. Jadi yang pertama itu yang penting letak porosnya. Porosnya itu ada di mana. Terus kemudian yang kedua itu adalah gayanya, itu dia harus tegak lurus dengan batang. Jadi kalau misalnya gayanya itu dia sejajar, otomatis dia tidak akan menimbulkan momen gaya atau batangnya tidak akan berputar. Oke, di sini nanti momen gaya pada poros berbeda ya yang kita bahas hari ini. Nah, oke. Di sini misalkan ada sebuah batang. Batangnya dia mempunyai panjang sepanjang 4 meter. Nah, di sini di batang ini ada beberapa poros. Di ujung kiri kita namakan poros A. Kemudian di tengah kita namakan poros C. Kemudian di sebelah kanan kita namakan poros B. Dan di antara A dan C itu ada poros D. Nah, di sini diketahui untuk panjangnya. Jadi AB-nya ini berarti AB-nya 4 meter ya. Terus kemudian AC itu sama dengan CB, atau bisa kita tuliskan di sini panjang antara AC ataupun CB itu dia sebesar 2 meter. Nah, kemudian untuk panjang antara AD itu dia sama dengan DC. Karena ini D-nya dia berada di tengah-tengah, otomatis panjang masing-masing ini adalah 1 meter. Nah, kemudian di sini di poros di ujung kanan atau di poros B-nya ini kita beri gaya atau F dia sebesar 10 Newton. Nah, F-nya ini dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sisi vertikal ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, berapa momen gaya di A atau kita sebut dia to A? Berapa momen gaya ketika di B? Kita sebut to B. Terus berapa momen gaya di C? Kita sebut to C. Dan yang terakhir to D. Nah, kita bisa menghitung masing-masing dari momen gaya tersebut. Karena ini porosnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya tidak sulit. Yang perlu kalian tahu, rumus basic dari momen gaya atau torsi adalah to sama dengan F dikali D. Bisa sebut D, bisa sebut R ya. Ini kita sebut D. F-nya ini gaya dan D-nya adalah jarak. Gaya dan F-nya ini adalah gaya dan D-nya adalah jarak. Nah, di sini karena dia gayanya dia membentuk sudut 60 derajat, maka di sini kita harus uraikan dulu secara vertikal, kemudian secara horizontal, sehingga
dia membentuk Fx dan Fy. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di bab vektor ya. Nah, di sini berarti kalau kita uraikan sudutnya 60 di sini. Yang dekat dengan sudut kita pakai cos ya. Jadi patokannya yang dekat dengan sudut itu cos. Berarti kita uraikan Fy-nya di sini adalah F cos 60. Sedangkan Fx-nya ini dia adalah F sin 60. Nah, antara Fy dan Fx kira-kira mana yang bisa membuat batang ini dia berputar? Nah, tentunya kita tahu ya, di sini terhadap poros manapun yang bisa membuat benda ini dia berputar adalah Fy karena dia tegak lurus terhadap batang. Kalau Fx ini dia sejajar terhadap batang, otomatis dia tidak bisa membuat batang ini dia berputar. Maka ini Fx-nya tidak kita pergunakan. Nah, berarti yang kita pergunakan adalah Fx. Oke, untuk yang pertama TOA. Cara mencari TOA. Berarti di sini TOA itu sama dengan, nah, TO itu kan dia rumusnya F kali D. Berarti ini dia F-nya dikali D. D-nya di A ya. Jarak dari poros A terhadap gayanya. Nah, berarti kita bisa tuliskan karena F-nya yang dipakai adalah Fy yang tegak lurus. Berarti di sini Fy dikali DA. Atau bisa kita tuliskan di sini Fy-nya berarti F cos 60 dikali D. DE-nya DA. Kita masukkan F-nya bernilai 10. Cos 60 itu dia setengah. Kalau yang belum hafal sin cos, harap dihafalkan ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang cara menghitung atau cara menghafalkan nilai sin cos dengan mudah. Silahkan ditengok video sebelumnya. Oke, ini 10 kali cosnya, cos 60 adalah setengah, kali DA. DA berarti jarak dari poros A ke F. Berarti di sini dia bernilai 4 meter. Sehingga bisa kita dapatkan nilai di sini. Kita bisa coret-coret di sini ya. Ini coret, ini habis di 2. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 20 Newton meter. Satuan dari itu adalah Newton meter. Nah, selanjutnya kita menghitung TOB. TOB di sini rumusnya juga sama, yang dipakai adalah Fy, F cos 60 kali dP, jaraknya yang berbeda. Nah, berarti di sini kita tahu F cosnya dia 10 kali setengah kali D, dB-nya. Nah, ini jarak gaya di porosnya, karena gayanya ini bertepatan di porosnya, maka jaraknya dia 0. Nah, sehingga TOB-nya ini dia nilainya 0 Newton meter, karena dia berada tepat di porosnya. Berada tepat di poros, makanya dia bernilai 0. Sehingga jadi misalkan kalau kalian bertemu kasus seperti ini, kalian lihat kalau misalkan gayanya berada di titik porosnya itu, otomatis TOW-nya atau torsinya itu dia bernilai 0 tanpa kita harus menghitungnya. Kemudian untuk menghitung TOW C-nya, nah sama seperti cara yang sebelumnya, berarti di sini TOW C sama dengan F cos 60 dikali DC. Nah, berarti di sini 10 kali setengah kali DC atau jarak dari C ke F-nya, berarti di sini ya C ke F, porosnya C ke F itu adalah setengahnya. Atau kita sebut CB-nya ini ya, berarti nilainya adalah 2. Nah, kita coret, kita dapatkan TOW C-nya dia bernilai 10 Newton meter. Kemudian yang terakhir kita mencari TOW D.
TOD di sini berarti sama F cos 60 dikali DD. Nah, kita masukkan di sini berarti F-nya dia bernilai 10 kali setengah kali DD. Jarak dari poros D ke F. Berarti kita ketahui di sini sama aja BD ya. Kalau BC-nya 2, CD-nya atau DC-nya 1, berarti otomatis 2 tambah 1 atau jaraknya adalah 3. Nah, ini kita coret-coret, ini dapatnya 5 kali 3 adalah 15 Newton meter. Nah, kita dapatkan nilai berbagai momen gaya ya, ini tergantung dari porosnya. Jadi kalau porosnya berbeda, otomatis dia nilai momen gayanya juga sama. Kalau sekarang kalau ditanyakan bagaimana arahnya, nah jadi berdasarkan soal ini, dari berbagai titik poros, baik itu A, D, ataupun C, kemudian gaya yang berlaku adalah FY, berarti kita ketahui di sini momen gayanya dia berlaku berputar searah jarum jam. Nah, bisa kita gambarkan di sini poros di A, berarti dia mutarnya ke atas seperti ini ya. Berarti dari setiap poros kita ketahui ketika porosnya baik di A, di D, ataupun di C, dan gaya yang berlaku adalah FY, otomatis batang ini akan berputar berlawanan jarum jam. Sehingga bisa dikatakan nanti itu dia bernilai negatif. Tapi di sini karena kita hanya mencari nilainya, maka kita cukup bisa menuliskan TOA-nya adalah 20 Nm dengan arah berlawanan arah. Begitupun untuk TOC dan TOD. Dia TOC-nya 10 Newton, dia berlawanan arah jarum jam. Dan TOD-nya 15 Nm berlawanan arah jarum jam. Nah, sekian pembahasan kita tentang momen gaya, cara menghitung momen gaya pada poros yang berbeda. Kalau misalkan ada kritik, bisa tuliskan di komen di bawah. Oke, terima kasih. See you, kita bertemu pada pembahasan selanjutnya.